Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku semua, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Jangan lupa siapkan buku kalian dan juga alat tulisnya ya. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita mulai dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kitab yang sudah kita bahas yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kitab Injil dan juga kitab Al-Quran. Yang pertama yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil ini bertujuan untuk menyempurnakan kitab Taurat. Namun dalam perkembangannya, umat Yahudi tetap berpegang pada kitab Taurat dan tidak mau menerima kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Umat yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam sebagaimana yang terkandung di dalam kitab Injil dinamakan dengan umat Nasrani. Jadi, umat yang mengikuti Nabi Isa itu disebut umat Nasrani, ya. Nah, isi pokok kandungan kitab Injil diantaranya yaitu yang pertama, hukum agama. Yang kedua, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Dan yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Serta menjelaskan akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini adalah isi pokok kandungan dari kitab Injil, ya. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah adalah kitab Al-Quran. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran ini juga menjadi pedoman bagi umat Islam, ya. Turunnya wahyu Al-Quran tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur yaitu selama 23 tahun. Dalam kitab Al-Quran ini terkandung beberapa kandungan pokok. Di antaranya yaitu yang pertama tauhid. Tauhid ini yaitu ajaran tentang keimanan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi umat Islam ini harus meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu hanya satu. Yang kedua ada ibadah. Ibadah itu yaitu ucapan atau perbuatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya bersifat wajib, diantaranya yaitu sholat, zakat, puasa, ya, dan haji. Namun ada juga ibadah yang hukumnya sunnah, diantaranya misalnya sholat sunnah, sedekah, umroh, terus puasa Senin Kamis, berzikir, ya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, akhlak, yaitu ajaran tentang sikap dan perilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama manusia beserta makhluk lainnya. Jadi intinya kita tuh harus berperilaku baik, ya, melakukan perbuatan terpuji terhadap semua orang. Contohnya kita menghormati guru, terus patuh kepada orang tua, saling tolong menolong sesama teman, ya. Selain itu juga kita menyayangi hewan dan juga tumbuhan. Nah, itu merupakan salah satu contoh perilaku yang terpuji, ya, atau akhlak yang terpuji. Lalu yang berikutnya fikih.
yaitu aturan hukum bagi kehidupan manusia. Di dalamnya ini berisi perintah dan juga larangan. Ya, perintahnya itu menunjukkan sesuatu yang harus dan wajib dikerjakan, misalnya sholat, puasa, zakat itu wajib ya, dan haji. Kalau larangan berarti sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dikerjakan, misalnya mencuri, membunuh, ya, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya janji dan ancaman, yaitu janji pahala dan kenikmatan bagi mereka yang iman dan takwa kepada Allah, serta ancaman berupa siksa di neraka bagi mereka yang mengingkari ajaran Allah. Jadi janji itu untuk mereka yang beriman dan bertakwa berarti akan dijanjikan akan masuk surga ya. Lalu yang terakhir kisah, yaitu cerita atau sejarah kejadian di masa lampau. Misalnya kisah-kisah para nabi, para raja, kisah umat atau kaum terdahulu. Nah, kisah ini berisi pelajaran kepada manusia agar mau mengambil hikmahnya. Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang paling lengkap karena sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ya, lalu yang berikutnya di halaman 25 ya, yang bagian C, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Setiap kitab suci pasti memiliki kandungan yang bermanfaat bagi umat manusia. Tujuan diwahyukan kitab suci adalah untuk memberikan petunjuk kehidupan ya. Nah, di sini ada beberapa ajaran terpuji ya dari kitab-kitab Allah yang dibawa dari kitab-kitab Allah, diantaranya yaitu berperilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih cara berperilaku terpuji kepada Allah? Caranya yaitu dengan melaksanakan sholat, ya, berpuasa di bulan Ramadan, berzakat, dan juga suka bersedekah. Itu adalah contoh kita berperilaku baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berperilaku terpuji terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita ini harus selalu ingat untuk melakukan perbuatan terpuji. Jadi perbuatan terpuji itu bisa dilakukan di mana saja. Ya, bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan umum. Kita pun harus tetap melakukan perbuatan terpuji. Misalnya kalau di sekolah nih, perbuatan terpujinya bisa dilakukan dengan cara mengerjakan piket secara bersama-sama dengan temannya. Terus juga misalnya ada teman yang tidak atau lupa membawa pensil, kita pinjamkan. Nah, itu merupakan contoh perilaku terpuji terhadap sesama ya dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga kalau di lingkungan rumah, contohnya kita menegur atau menyapa tetangga kita gitu ya. Ketika kita lewat di hadapan tetangga kita, kita sapa. Kalau di lingkungan umum, contohnya yaitu dengan cara membantu orang tua yang ingin menyeberang jalan. Misalnya ada seorang nenek atau kakek-kakek nih yang mau nyeberang jalan, kita bantu ya, kita bantu seberangin. Nah, itu adalah contoh perilaku terpuji terhadap sesama. Nah, lanjut yang ketiga, ada berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, selain berperilaku terpuji terhadap sesama, kita juga harus berperilaku baik terhadap hewan dan tumbuhan. Caranya yaitu kalau misalkan berperilaku dengan baik dengan hewan, diantaranya menyayangi hewan ya, apalagi yang sudah punya hewan peliharaan nih, kita beri makan ya, terus dibersihkan kandangnya, dirawat dengan baik, itu caranya. Kalau cara berperilaku terpuji terhadap tumbuhan, diantaranya yaitu menyirami tanaman secara rutin dan juga memberinya pupuk ya, terus juga tidak merusak tanaman itu ya.
Lalu yang keempat, berperilaku terpuji terhadap diri sendiri. Bagaimana caranya berperilaku terpuji terhadap diri sendiri? Caranya yaitu dengan menjaga diri kita, ya. Baik itu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan badan, terus juga menjaga penampilan. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita berperilaku baik terhadap diri kita sendiri. Ya, kalau misalkan kita nggak mau menjaga kesehatan, nggak mau menjaga kebersihan badan, berarti tandanya tidak berperilaku baik terhadap diri sendiri. Sama diri sendiri aja tidak bisa berperilaku baik, apalagi sama orang lain. Nah, maka dari itu sangat penting ya kita berperilaku baik terhadap diri sendiri. Nah, yang terakhir ada berperilaku terpuji dengan mencintai lingkungan. Contohnya dengan cara misalnya menyapu, ya, terus membersihkan halaman sekitar, mengepel rumah. Nah, itu adalah contoh mencintai lingkungan, ya. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah harus kita jaga. Seperti itu ya. Oke, itulah materi pembelajaran PAI kita hari ini. Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas hari ini yaitu kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Umat yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa alaihi salam dinamakan dengan umat Nasrani. Kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah adalah kitab Al-Quran, dan kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, sekarang tugas kalian hari ini yaitu kalian kerjakan halaman 27. Nah, di situ ada tabel dan ada 4 nama kitab suci, ya. Jadi kalian tulis kandungannya. Kandungan dari kitab Taurat itu apa saja? Kandungan dari kitab Zabur apa saja? Kandungan dari kitab Injil apa saja, dan kandungan dari kitab Al-Quran apa saja, kalian tulis di situ, ya. Lalu yang kedua, kalian kerjakan halaman 28 ya, yang soal evaluasi. Cukup yang bagian A dan bagian B-nya saja. Ya, jadi kalian kerjakan halaman 28 sampai halaman 29, bagian A dan B saja, ya. Untuk ulangan harian insya Allah kita laksanakan di tanggal 2 September ya. Tanggal 2 September minggu depan kita ulangan PAI bab 1 dan 2. Oke, itu saja materi kita hari ini. Alhamdulillah selesai sudah materi PAI kita hari ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini dengan baik. Tetap semangat belajar ya, walaupun kita masih belajar dari jarak jauh, semoga tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar. Dan jangan lupa terus berdoa supaya kita bisa segera kembali lagi belajar bertatap muka di sekolah. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.